Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Tunggusan, yang saya hormati Ibu Riza Umi Habibah, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Negeri 1 Tunggusan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberi beberapa nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepanggilan baginda agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku pengantar acara akan membawakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Tunggusan. Selanjutnya acara yang ketiga, diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Riza Umi Habibah, SPD. Mengingat waktu sudah menunjukkan jam yang telah ditentukan, mari kita awali acara pagi hari ini dengan cara pembukaan. Bersama-sama kita buka dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat menjadikan lancarnya acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Siti Fitria, SPD. Padanya disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Wonosari yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sumiati SPD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Umi Ibu Liza Habibah SPD, Guru Penggerak Angkatan 9. Hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Wonosari. Pertama-tama kita bersama mengajarkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua, sehingga pada hari ini, di acara ini, kita dapat melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di sini, yang selaku kepala sekolah memberikan sedikit sambutan yang mana hubungannya dengan guru penggerak yang ada di SD kita, dan saya juga memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bu Umi. Mudah-mudahan dalam acara diseminasi ini kita, khususnya guru-guru dan juga sekolah kita, dapat berbagi, dapat bisa diterapkan apa nanti isi ataupun yang disampaikan kepada Bu Umi, kepada kita semua. Tentunya budaya sekolah yang ada di SD 1 Wonosari ini mungkin masih banyak sekali kekurangan. Mungkin dengan adanya diseminasi ini kita akan lebih banyak dan juga akan lebih istilahnya bisa berpengaruh positif kepada siswa-siswi kita, manakala budaya itu mungkin diterapkan tidak hanya di sekolah, bisa juga di luar sekolah, yang juga bisa nantinya di dalam keluarga beliau anak semuanya. Jadi bisa berpengaruh kepada lingkungan sekolah dan juga dalam di rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini saya mengharap tidak hanya Bu Umi, mudah-mudahan saja teman-teman guru-guru yang belum tergugah, ya mudah-mudahan karena ini merupakan juga kewajiban, karena dengan mengimbas atau istilahnya di dalam guru penggerak itu tentunya materi-materinya banyak sekali, ilmu yang baru yang didapat. Karena menurut saya ilmu itu kalau tidak menambah dari mana saja itu akan habis. Lebih di zaman era seperti ini, ya kita harus banyak-banyak mengikuti baik webinar, seminar ataupun yang ada di media sosial sering-sering, ya. Jadi tidak hanya dianggapnya saat kuliah saja, ya, jadi akan ketinggalan nantinya. Dan mudah-mudahan ini Bu Umi sukses selalu. Bu Umi, terima kasih sudah mewakili SD 1 Wonosari, merupakan kebanggaan juga untuk berangkat, bahkan hanya beberapa saja yang berani ikut dalam guru penggerak ini. Untuk berangsur itu ada berapa pun?
yang dulunya sudah berapa semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya kalau males guru penggerak itu keken gawean. Jangan istilahnya materinya saja. Itu apa? Seperti juga yang lain seperti kepala sekolah tunjangannya berapa, tidak hanya ditulis. Jadi itu merupakan kita sebagai guru juga ibadah juga ya. Jadi insya Allah semuanya yang dilakukan itu Allah akan membalas sesuai dengan apa yang panjenengan berikan kepada anak didik kita, kepada negara, kepada sekolah dan kepada lingkungan kita selaku guru. Insya Allah anak didik kita juga akan ditanamkan yang baik-baik. Insya Allah dia juga mengenang terus sampai di SMP SMA guru pasti seperti itu. Daripada guru TK mesti guru SD karena 6 tahun. Kalau di SMP SMA sudah tidak selama di SD. Demikian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Lia, selamat dan sukses selalu, semangat selalu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau Ibu Kepala Sekolah SD 1 Terusan disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah pada acara inti pada pagi hari ini ada yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kepada beliau Ibu Riza Umi Habibah SPD disilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif yang ada di SDN 1 Terusan ini ya. Nah, selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Ya, bukan. Kemudian tujuan dari diseminasi budaya positif pagi hari ini adalah yang pertama kita akan berbagi konsep mengenai budaya positif. Yang kedua kita akan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang sudah tahu budaya positif. Nah, budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai, keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan saat ini. Kemudian budaya positif sendiri diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini ada konsep budaya positif. Di sini ada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, tentang restitusi lima posisi kontrol. Dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan membahas ini semua. Jadi mari kita belajar bersama tentang budaya positif. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada cerita. Misalkan A adalah Anda, panjenengan ya. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Monggo bisa dicoba ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga
agar karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian yang B itu adalah rekan Anda. Nah, tugasnya rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan yang sedang Anda genggamin. Nah, teman Anda itu yang B boleh membujuk, dirayu, diherdik, diintimidasi, dimarahi, dipukul, dikritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda itu. Apa yang akan terjadi? Mau apa tidak? Tidak ya. Kenapa itu? Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Kenapa? Kok tidak mau membuka karena apa? Dalamnya ada sesuatu yang berarti di kehidupan kita. Ya, betul sekali. Karena di dalam kepalanya ada sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Nah, dalam kegiatan ini kita bisa tahu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan ini. Berarti siapa yang memegang kendali? Diri kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Nah, nanti teori kontrol itu dapat digunakan guru ketika menghadapi murid. Nah, ini teori kontrol dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya misalnya realitas itu adalah kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak itu kok seperti itu? Pasti ada tujuannya. Tidak semuanya itu kesalahan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti tadi. Kepala tangan itu yang mengontrol adalah kita sendiri mau membuka atau menutup. Nah, di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang mengontrol adalah diri mereka sendiri. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Semuanya tidak ada yang kalah karena semuanya baik. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Mungkin ada yang tahu disiplin itu apa? Ya, disiplin positif. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif itu sendiri adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian dari tadi saya memulai tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
karimah atau yang mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga kreatif, dan itu semua ada di dalam profil pelajar Pancasila yang selalu dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah siswa itu bisa memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia dari Dian Dosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu manusia itu kenapa kok melakukan hal seperti itu? Misalnya dia belajar yang tekun seperti itu. Yang pertama pasti ada yang berpikiran untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau saya tidak belajar, maka nanti saya dihukum. Yang kedua ada karena untuk mendapatkan imbalan. Mungkin bapak ibu kalau di rumah, nanti kalau kamu dapat ranking 1 tak belikan sepeda. Itu adalah motivasi dari anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi yang paling bagus itu adalah dari motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Kalau yang tadi ekstrinsik, ya ini intrinsik. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi itu menghancurkan potensi anak, karena anak mau melakukan sesuatu kalau ada penghargaannya. Anak menghindari ini karena takut dihukum, itu menghancurkan potensi anak. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menghargai dirinya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memilih yang mana yang akan dilakukan yang paling bagus untuk murid kita. Nah, apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas, langsung gurunya bilang, tiba-tiba anak tidak mengerjakan tugas, ayo sekarang kamu berdiri di sana, angkat satu kakinya, tangannya ditaruh di telinga. Itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian sifatnya satu arah, berarti guru yang memerintah, siswanya terpaksa untuk melakukannya. Nanti kalau saya tidak melakukan, saya dimarahi, jadi dia terpaksa. Kemudian berupa fisik maupun psikis tadi, misalnya disuruh angkat satu kaki ya, terus tangannya ditaruh di telinga atau disuruh keliling lapangan, itu bersifat fisik. Kalau psikis berarti dimarah-marahi, gitu kan? Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Sudah tahu, misalnya ada konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas maka akan apa akibatnya, itu disepakati. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi misalnya murid tidak mengerjakan tugas, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol dari hati ke hati, kemudian nanti dicari solusi bersama. Kalau kalian melakukan ini, nanti konsekuensinya apa? Nah, dicari solusi bersama bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya. Bedanya ya. Nah, sekarang coba kita jawab bersama-sama. Hukuman atau konsekuensikah ini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa ini? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah.
hukuman. Ya, yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, konsekuensi, karena kalau dia mencoret harus konsekuensinya harus dihapus. Ya, bertanggung jawab atas kesalahannya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman karena fisik ya, push up. Kemudian yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu ternyata pinter-pinter semua ini ya. Sudah ya Bu, betul semua hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Lagi berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman dijemur ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi dia berani mengumpulkan berarti berani untuk membersihkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman fisik. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi ini? Ya, karena terlalu berat ya. Kemudian ya hanya karena mematahkan pensil begitu ya. Kemudian yang terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya. Sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok kenapa tidak peraturan kelas saja namanya? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya kan sudah diyakini di dalam diri mereka daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis yang tanpa makna. Biasanya kan kalau orang Indonesia ya, oh ada aturan itu berarti harus dilanggar. Ada aturan bukan dipatuhi tapi dilanggar. Tapi kalau keyakinan berarti kan sudah diyakini oleh diri kita bersama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nanti itu dia akan meyakininya dan akan menjalankannya dengan ikhlas. Bedanya begitu. Nah, keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalimat keyakinan kelas itu merupakan kalimat yang positif. Nah, kalau peraturan sedikit berbeda. Nah, ini tentang cara membuat keyakinan kelas. Ya, yang pertama itu siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kemarin saya sudah praktek mengenai cara pembuatan keyakinan kelas. Pertama itu guru berdiri di depan kelas, kemudian mengajak siswa memberikan kalimat-kalimat dorongan. Kamu ingin kelas yang seperti apa? Kelas ada siswa yang berpendapat yang bersih Bu, yang aman Bu, yang tidak ada di dalamnya tuh tidak saling mengejek Bu. Nah, sekarang guru meminta siswa untuk menuliskannya di selembar kertas. Ya, jadi dituliskan di selembar kertas tentang keyakinan itu, apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka. Kemudian setelah itu nanti dipilih mana yang penting, mana yang sama, mana yang kurang penting misalnya ya. Kemudian setelah itu diubah keyakinan kelas tadi yang sudah ditulis itu menjadi kalimat yang positif. Ya, setelah itu dicek dan disepakati bahwa itu akan menjadi suatu keyakinan kelas bersama. Dan yang pertama adalah siswa menuliskan. Tentang keyakinan kelas itu di kertas warna-warni biar lebih menarik. Harusnya kamu sini. Setelah
yang perlu yang sama dari ditulis satu aja gitu. Nah, ini juga guru dan siswa memilah. Tadi kertasnya lebih ditulis apa yang mereka inginkan untuk kelas 5 ya, karena saya mau kelas 5 yang baik untuk kelas 5 itu apa, kemudian ditempel di depan. Setelah ditempel tadi dipilah dan kemudian ini kelas yang sama dijadikan satu, penting dipilah-pilah seperti itu. Setelah itu diubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya Pak memakai kalimat yang negatif, misalnya jangan suka mengejek dengan nama panggilan orang tua. Nah, diubah lagi menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi harus memanggil anak sesuai dengan namanya gitu. Kemudian kita cek dan menyepakati keyakinan kelas sudah ditulis di suatu kertas, disepakati bahwa itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas 5 di sini yang pertama hadir tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, kemudian melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya, meminta izin pada saat mau ke kamar mandi atau mau ada keperluan saat kelas sedang berlangsung, kemudian mengerjakan tugas dan berbaris dengan tertib, berbicara dengan sopan, tidak bertengkar dan saling menghargai. Nah, sekarang kita memasuki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Ya, yang pertama tentu saja bertahan hidup. Berarti kebutuhan akan bertahan hidup seperti makan, minum, berarti itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kita pasti akan merasa istimewa kalau kita dicintai dan diberikan kasih sayang. Tidak mungkin kita aku tidak butuh cinta begitu. Ya, semua orang pasti ingin dicintai. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, sekarang apalagi kita tahun pemilu, berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor 1, berkuasa. Semua orang pasti ingin berkuasa, tidak mungkin dia hanya akan dibawa terus, tidak mungkin ya. Nah, pengennya walaupun itu menguasai anak sendiri kan, kamu harus seperti ini kan, harus ikut kata ibu ya. Dia pengen mesti berkuasa ya. Kemudian kebebasan, kita pasti juga ingin bebas, juga mungkin kita ingin dikekang, diatur terus tanpa apa yang kita inginkan, kita mau melakukan tidak boleh, itu kan pasti sangat tersiksa sekali. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita rekreasi, kita mainan HP, itu kesenangan kita. Nah, itu juga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau tidak nanti bisa jadi stres. Ya, jadi kesenangan itu juga wajib untuk dipenuhi. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, sudah masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ini biasanya dilakukan oleh guru-guru kita pada zaman dahulu. Ya, karena mungkin belum mengenal adanya teori posisi kontrol. Jadi kalau ada apa-apa mesti dihukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti kita bisa pilih posisi yang manakah yang paling baik diterapkan untuk anak didik kita sehingga bisa maju lebih berkarakter yang mana. Nah, kita perbedaannya nanti akan diulas satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal kayak tadi. Push up keliling lapangan. Ada push up, ada keliling lapangan gitu ya, itu hukuman fisik. Kalau verbal berarti mengata-ngatai. Ya. Apa itu? Kata-kata yang kasar buat yang negatif. Nah, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, hasilnya kemungkinan kalau murid seperti itu kan, tuh murid akan marah, mendendam, kemudian dia jadi agresif. Nah, kelingan sampai nanti sudah lulus kuliah, ya guru-guru senang ini.
Dan yang kedua adalah kalau kita guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Gurunya itu bersuara membuat murid terasa tidak nyaman, bersalah, atau menjadi rendah diri dan tidak berani mengekspresikan dirinya. Nah, biasanya itu pakai kata-kata yang memelas begitu ya. Misalnya nih, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kamu suka ya kalau ibu itu nanti dimarahi sama kepala sekolah. Anak kan jadi merasa dirinya itu bersalah. Ya, jadi murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal. Dia merasa, oh kalau aku melakukannya gagal sekali. Kemudian sanggup membahagiakan orang lain akan seperti itu dan tidak percaya diri lagi. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman ini posisinya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau ajakan ya. Nah ini, jadi bahasanya tuh kayak kita tuh kayak sebagai teman, gaul gitu ya mungkin ya. Jadi biar sama murid itu seperti seumuran. Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa-tawa. Ya apa-apa, duduk dulu sana, di Pak Guru bantu. Kamu ini lah, sambil senyum-senyum. Nah, jadi dia tuh seperti teman. Jadi kalau seperti ini hasilnya murid akan merasa senang dan akan dulu. Namun murid menjadi tergantung sama guru. Nah, jadi kurang menghormati guru karena gurunya itu kayak teman, tidak tidak merasa tidak wibawanya kayak kurang ya. Nah, kalau yang keempat adalah sebagai posisi pemantau. Guru pada saat mengawasi itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, berarti dia tuh gurunya itu hanya memantau. Kamu ini tidak sesuai dengan peraturan. Contohnya ini, Nadi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tapi dia tidak tahu solusinya bagaimana agar perilakunya tidak diulangi lagi. Sedangkan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Mungkin pernah mendengar kata-kata manajer ya Bapak Ibu ya? Artis ya, manajer. Jadi pada posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentunya dengan bimbingan dari guru. Yang pertama biasanya ditanyakan apa yang kita yakini. Tadi kan kita di kelas sudah ada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi murid diajak diskusi. Dia menentukan sendiri bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, karena dia mengusulkan sendiri, saya mau memperbaiki dengan cara ini, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman, tidak ada rasa dendam. Nah, seperti itu. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. agar dapat
Fungsi kontrol itu adalah menghukum si pembuat penasaran. Posisi
konsekuensi perbuatan bersalah. Murid akan menghadapi nilai yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Iya bu, habis ibu saya lupa bawa tas saya bu. Iya bu, saya lewat lambat tadi, jadi biarpun saya lari kencang, saya senja bu. Bisa lah bu. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang tertentu saja. Di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika kalian terlalu. Bu, saya harus pulang kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kepentingan dalam hidup, ya. Baik bu. Posisi penantu mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cukup formal. Selamat pagi, Naya. Aku saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf bu, saya lupa sama alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naya meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naya bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naya lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai searah kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, begitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Itu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Itu tadi adalah sekilas mengenai 5 posisi kontrol. Ini tadi yang paling ideal adalah posisi sebagai seorang manajer. Kita pasti akan berusaha seperti itu. Dan kemudian yang keenam yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu? Nah, segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya ada murid yang salah, kita jangan langsung memarahi ya, karena kan tidak boleh memarahi. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tidak apa-apa. Jadi biar murid itu emosinya stabil dulu, terkontrol. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya ada murid tadi yang terlambat, berarti divalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa kok melakukan ini. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati kemarin. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tanyakan keyakinannya agar dia bisa berefleksi tentang dirinya. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi yang saya laksanakan.
ada gangguan sedikit ya teknis. Jadi ini penerapan segitiga resolusi karena salah seorang kelas 5 itu saya ambil contoh satu tidak mengerjakan tugas ya. Kemudian menanyakan yang pertama tadi apa namanya ya tidak apa-apa, semua orang pasti punya kesalahan, mungkin kamu lalai atau gimana. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya salah. Itu tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak. Nah setelah itu nanti murid diajak diskusi solusinya apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian ini jadi tadi budaya positif itu pasti juga akan tercipta dari lingkungan yang positif, dan itu juga berakarnya dari keyakinan kelas. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu kalau lama-lama peran kelas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, luar biasa apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Riza Umi Habibah. Kita kasih aplaus untuk beliau yang tambah semangat untuk tugas berikutnya. Bu Riza, terima kasih hari ini sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu. Kadang kita terbantu tidak tahu namanya Bu. Dengan adanya designasi ini saya jadi tahu kategori apa yang biasanya saya terapkan setiap hari pada siswa. Terima kasih Bu Riza, semangat untuk Bu Riza dan tentunya semoga berimbas untuk kita semua. Semuanya kita nanti bisa mudah-mudahan menjadi guru bergerak. Demikianlah tadi acara pada pagi hari ini telah selesai. Saya di sini selaku pembawa acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kamu tahu tidak kenapa kok kamu diberi panggil di sini? Iya Bu, saya tahu karena saya masih jajan saat kelas sudah dimulai. Kenapa kok Tasya melakukan hal itu? Tadi pagi saya tidak sarapan Bu, karena terburu-buru ke sekolah. Kamu tahu tidak, yang kamu lakukan itu adalah suatu kesalahan. Tahu Bu. Ya, Bu Guru juga tahu kalau semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Bu Guru juga tahu kalau perut yang kosong harus diisi, tapi tidak pada saat kelas sudah dimulai. Kamu tahu kan kalau perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Kedisiplinan Bu. Kamu sudah tahu kalau
perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, terutama dalam hal kedisiplinan. Kira-kira solusi apa yang bisa Tasya tawarkan untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya Bu, yang pertama saya minta maaf karena saya masih jajan di luar saat kelas sudah dimulai. Yang kedua, saya akan sarapan dahulu dari rumah sehingga di sekolahan saya tidak jajan lagi. Baik, terima kasih. Berarti kamu sudah menawarkan solusi atas kesalahanmu. Semoga tidak diulangi lagi ya. Baik, sekarang Tasya boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Tapi, kamu tahu tidak kenapa kok kamu guru panggil ke sini? Karena saya tidak mengumpulkan tugas Bu. Nah, kenapa kok Lutfi tidak mengumpulkan tugas? Tadi malam saya keasikan nonton TV sampai larut capek lupa mengerjakan tugas Bu. Oh begitu. Lutfi tahu tidak kalau perbuatan Lutfi itu adalah suatu kesalahan? Ya, semua orang pasti pernah memiliki kesalahan. Begitu juga dengan Bu Guru juga pernah berbuat salah. Nah, Lutfi tahu apa tidak? Kalau perbuatan Lutfi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tahu Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Nah, kamu sudah tahu kalau perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dalam hal tanggung jawab. Kira-kira solusi apa yang bisa Lutfi berikan untuk menyelesaikan kesalahan ini? Ya Bu, yang pertama saya minta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan menonton TV sampai larut malam lagi dan mengerjakan tugas di rumah. Baik, itu tadi adalah komitmen Lutfi agar kedepannya menjadi lebih baik. Berarti Lutfi sudah berkomitmen dan semoga nanti kedepannya tidak diulangi lagi ya. Ya, terima kasih Lutfi, boleh kembali ke kelas. Ya.